Salam sehat, saudara sekalian. Berjumpa lagi kita dalam kanal Hispran, Kepolisian Sudut Pandang Hadi Pranoto. Kali ini saya berbicara tentang demonstrasi. Saya beri judul Demo Cerdas, Demo Bermartabat. Kita tahu besok tanggal 11 April 2022 di Jakarta rencananya akan digelar demo Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia. Saya tentu pada posisi yang mengapresiasi setiap kegiatan mahasiswa, karena mahasiswa adalah merupakan bagian integral rakyat negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dia adalah calon-calon pemimpin masa depan yang diharapkan akan membawa kehidupan kita rakyat Indonesia ke jenjang yang lebih baik. Untuk itu, terkait demo ini, saya ingin menyampaikan catatan-catatan bahwa etikat baik dari para mahasiswa jangan sampai ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan para politisi busuk, para pelawak-pelawak politik, para orang-orang yang mempunyai agenda khusus yang ditujukan untuk pelengseran Presiden kita Joko Widodo. Jangan sampai mahasiswa terjebak pada kepentingan-kepentingan sesat itu. Karena apa? Kita bangsa Indonesia sudah menata sedemikian rupa tata negara kita. Sudah menata sedemikian rupa kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, saudara, yang merupakan konstitusi kita, yang wajib kita jaga, kita pelihara, dan kita ikuti amanatnya. Di sana tegas dinyatakan bahwa segenap warga negara Indonesia, ya, tanpa terkecuali para mahasiswa dan semua yang mengaku sebagai warga negara Indonesia, wajib menjunjung hukum dan menjunjung pemerintahan, tidak ada kecualinya. Itu adalah demokrasi kita. Kita boleh tidak setuju atau tidak puas atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan atau diambil oleh pemerintah. Ya, itu ada cara, ada mekanisme dalam sistem demokrasi kita, dalam sistem hukum kita. Memang ada kanal yang membolehkan orang menyampaikan pendapat di muka umum. Orang boleh melakukan unjuk rasa. Orang boleh demonstrasi. Hukum kita, negara demokrasi kita tidak melarang itu. Namun demikian, kita mempunyai etika
untuk melakukan unjuk rasa, untuk melakukan demo ya, yang cerdas, yang bermartabat, saudara. Unjuk rasa lakukan dengan cara tanpa mengganggu hak asasi orang lain. Jangan mengganggu masyarakat yang juga membutuhkan ruang untuk beraktivitas, yang membutuhkan ruang untuk melakukan kegiatan kerja dan lain-lain. Mahasiswa harus memahami bingkai atau koridor ini dan menjaganya. Lakukan unjuk rasa. Ya. Namanya unjuk rasa, menyampaikan rasa, menyampaikan pendapat. Ya, bawa poster dengan menuliskan pendapat yang baik. Jangan berisi penistaan, berisi penghinaan, berisi caci maki, yang semua itu tidak bermartabat, saudara. Ya, cara-cara itu adalah cara-cara melawan hukum yang tidak patut dilakukan oleh generasi penerus yang akan menjaga sistem negara hukum kita. Kita jangan sampai disusupi yang akhir-akhir ini marak. Ada kepentingan-kepentingan asing yang dengan seenaknya berbicara, tidak mencerminkan warga negara Indonesia yang taat hukum, yang menjunjung hukum dan menjunjung pemerintahan. Dengan seenaknya mencaci maki presiden kita, dengan seenaknya mencela dasar falsafah negara kita Pancasila, dengan seenaknya mengharam-haramkan kebudayaan kita. Selagi dia masih mengaku warga negara Indonesia, disiplinkan mulut kalian, disiplinkan pikiran kalian, disiplinkan sikap dan tindakan kalian, sehingga menciptakan situasi yang kondusif, memberikan ruang bagi pemerintah kita melaksanakan tugas tanggung jawabnya, amanah yang diberikan oleh rakyat melalui pesta demokrasi, yakni pemilihan umum. Pemilihan umum itulah cara kita berdemokrasi. Apabila kita tidak menyenangi siapa itu atau siapa mereka, saudara bisa bersikap di pesta demokrasi. Jangan memilih orang yang tidak punya integritas, misalnya. Ya, jangan memilih orang yang tidak saudara senangi. Jangan memilih orang yang saudara benci. Itu wadah yang disediakan oleh negara ini, yakni pesta demokrasi. Namun demikian, saudara, apabila sudah sampai pada akhir daripada pesta demokrasi, telah terpilih pimpinan, wakil presiden dan wakil presiden, yang kemudian telah terpilih dengan sah, telah dinyatakan sah oleh perundang-undangan kita menjadi presiden dan wakil presiden, maka kita wajib, ya, semua kita yang mengaku warga negara Indonesia wajib menjunjung sampai mereka melaksanakan tugasnya, kewajibannya sampai akhir masa jabatannya. Dan masa jabatan ini sudah diatur. 1 periode bisa diperpanjang
2 periode cukup. Ya. Tidak ada 3 periode. Dan itu sudah tegas Presiden Jokowi menyatakan, ya, kepemimpinan Presiden Jokowi hanya 2 periode. Orang yang menyatakan 3 periode, ini orang yang keblinger, saudara. Tidak paham konstitusi kita, tidak paham hukum kita. Ya. Kalaupun toh nanti wakil-wakil rakyat yang terpilih kemudian yang duduk di lembaga MPR, gabungan dari DPR, DPD, punya pemikiran lain, tentunya dengan pertimbangan yang demikian, sedemikian luas dan dalam, perlu merubah sistem atau jangka waktu atau periodisasi pemimpin presiden dan wakil presiden. Itu nanti urusan rakyat, urusan wakil-wakil rakyat. Tapi itu pun saudara-saudara, mahasiswa harus memantau, rakyat harus memantau. Jangan sampai ada titipan-titipan asing yang meracuni otak para wakil rakyat kita dalam membuat hukum, dalam membuat peraturan-peraturan, apalagi akan mengamandemen undang-undang dasar kita tanpa memperhatikan kepentingan rakyat. Kita harus konsisten menjaga Undang-Undang Dasar 45 demi kepentingan rakyat. Jangan biarkan kepentingan asing merasuki otak wakil rakyat. Adik-adik mahasiswa, saya dulu mahasiswa. Saya mahasiswa 3 kali. Saya mahasiswa di strata S1, saya mahasiswa di strata S2, saya juga mahasiswa di strata S3. Ya. Saya sadar mahasiswa ini tidak bisa lepas dari kepentingan atau dari kehidupan rakyat. Memang kita adalah anak rakyat. Namun kita jangan salah jalan. Sekarang ini banyak cara untuk berjuang. Hai adik-adik mahasiswa, ada Komnas HAM, ada Ombudsman, ada KPK, ada pengawasan-pengawasan yang lain. Kalau kita cermat mencermati jalannya pemerintahan dan kita tidak puas dengan jalannya pelaksanaan administrasi pemerintahan, saudara bisa salurkan itu melalui komisi-komisi, apa Komnas HAM, apa Ombudsman, ya, yang disediakan oleh sistem demokrasi kita. Ada undang-undang tentang aparatur yang bersih, bebas KKN. Saudara bisa cermati itu dan bisa perjuangkan itu. Asas-asas umum pemerintahan yang baik yang ada pada undang-undang, saudara bisa cermati, saudara bisa perjuangkan itu. Penyakit atau lawan berat kita, korupsi, saudara bisa bersama-sama dengan KPK untuk mengejar para koruptor itu sampai ke dalam liang tikus sekalipun. Sehingga saudara melakukan aktivitas kemahasiswaan secara cerdas dan secara bermartabat. Demo itu riskan. Di jalan yang banyak penumpangnya itu bisa menimbulkan kegaduhan kalau tidak hati-hati dan tidak dikemas dengan baik. Belum lagi kalau muncul atau ada orang yang sudah kerasukan doktrin ideologi tertentu
menyediakan sniper, menembak 1-2 peserta demo, maka yang terjadi adalah chaos, yang terjadi adalah keributan, yang menderita adalah kita, rakyat Indonesia. Untuk itu saudara-saudara mahasiswa, hati-hatilah. Hati-hati dalam melakukan aktivitas yang bersifat massal. Ya. Sekarang ini lagi bergentayangan, ya, lawan-lawan negara kesatuan Republik Indonesia, lawan-lawan Pancasila, lawan-lawan Bhinneka Tunggal Ika. Yang harus saudara jaga, mahasiswa jangan kesusupan, faham khilafah, faham komunis, atau faham liberal kapitalis. Jaga bangunan Republik kita bersama. Mahasiswa, anak rakyat, mahasiswa bagian dari rakyat, mahasiswa pemimpin kami yang akan datang. Sekian, selamat beraktivitas adik-adik mahasiswa. Tuhan yang Maha Esa beserta kita semuanya. Merdeka!